Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini cukup banyak orang yang terdiam. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana kerajaan peringkat rendah itu mampu menghasilkan begitu banyak makhluk tingkat monster sekaligus. Awalnya, mereka mengira Lindong sudah menjadi orang yang paling menonjol di dalam kerajaan yang besar. Namun sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, mereka akhirnya menyadari bahwa ada satu lagi yang menyembunyikan dirinya. Dengan barisan ini, kemungkinan mereka tidak akan kalah bahkan jika mereka bertarung melawan orang-orang elit dari kerajaan super. Tubuh Lindong tergantung di depan puncak gunung. Sementara semua tatapan di langit diam-diam dipenuhi dengan keterkejutan. Tangannya memegang tombak tulang buaya surgawi. Rasa dingin sedingin es yang tajam di matanya menyapu sekelilingnya. Dia sadar bahwa pertempuran besar ini pasti telah menarik cukup banyak ahli yang mengamati tempat ini. Saat ini Little Flame berada pada saat yang kritis karena dia sedang mengalami kesengsaraan nirvana dan konsekuensi dari gangguannya sangat parah. Oleh karena itu meskipun dia mengalahkan Xiao Shan, dia tidak mengejarnya. Ini karena dia jelas mengerti apa yang lebih penting. Aura tajam dan tegas menyebar di dalam tubuh Lindong. Tampaknya seperti pedang tajam yang membelah langit malam. Mata pedangnya yang seperti menyapu tetapi hampir tidak ada yang berani menatapnya. Setelah menyaksikan kekuatan bertarung yang mengejutkan yang telah dilepaskan Lindong sebelumnya serta kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Xiao Dao, tidak ada dari mereka yang berani menyerang. Terlepas dari seberapa besar mereka mendambakan segel nirvana dan harta karun jiwa surgawi mereka. Sementara Lindong melihat sekelilingnya dan menghalangi semua orang, para ahli dari kekaisaran jaring besar dikirim terbang dengan menyedihkan oleh jaring rantai hitam ungu. Segel nirvana di tangan mereka semua direnggut oleh Xiao Dao ketika mereka terbang. Hanya dalam beberapa menit, bagian dalam jaring hanya memiliki 3-4 ahli tahap Yuan Nirvana yang bertahan dengan pahit di dalamnya. Orang-orang yang tersisa semuanya dikalahkan oleh Xiao Dao sendirian. Pada saat ini, Xiao Shan sekali lagi bergegas ke udara dengan tubuh yang bergoyang. Namun auranya sudah cukup lamban. Jelas dia menderita luka yang cukup parah dari Lindong sebelumnya. Wajah putihnya yang agak pucat berubah menjadi hijau luar biasa ketika dia melihat bahwa kerajaan jaring besar telah menderita kerugian yang begitu besar. Namun dia tidak berani menyerang lagi. Dia sadar bahwa dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa menandingi Lindong. Hasil akhirnya akan sama bahkan jika dia memaksa untuk maju lagi. 3 suara yang sangat rendah dan dalam dipancarkan di udara. Setelah itu, semua orang melihat 3 rantai ungu hitam yang dengan cepat dilemparkan ke tubuh 3 ahli kerajaan jaring besar dengan kecepatan seperti kilat. Muncul seperti ular berbisa yang keluar dari persembunyiannya. Kekuatan mengerikan melonjak keluar dan langsung membanting mereka bertiga sampai mereka memuntahkan darah dan terbang mundur. Pada saat yang sama, segel nirvana di tangan mereka juga direnggut begitu saja oleh Xiao Dao. Ketiga sosok itu akhirnya ditangkap secara menyedihkan oleh orang-orang dari kerajaan jaring besar. Hanya pada saat inilah rantai ungu hitam dari Xiao Dao memudar. Tatapannya dengan lembut menyapu sekeliling dan permusuhan yang menakutkan samar-samar melintas di wajahnya yang tampan. Terlepas dari seberapa tenang dan acuh tak acuh Xiao Dao biasanya bertindak, dia akhirnya memiliki hati seorang Marten iblis surgawi. Menurut karakternya, kemungkinan besar dia sudah memakan semua orang ini. Namun dia khawatir dia akan membawa masalah bagi Lindong jika dia mengungkapkan identitasnya. Itu jelas mengapa dia memilih untuk melakukan upaya ekstra. Siapa lagi yang ingin menargetkan kita? Ucap Xiao Dao.
Dia perlahan melihat ke arah langit malam di sekitarnya. Suara dingin yang gelap menyebar di sekelilingnya. Ekspresi cukup banyak orang berubah setelah suaranya menyebar. Namun tidak ada yang berani menjawab. Bahkan kelompok sekuat kerajaan Jaring Besar dikalahkan secara menyedihkan oleh kelompok Lindong. Karenanya mereka tidak ingin menyinggung karakter kejam seperti itu. Pada saat ini di puncak gunung, kelompok Moling tanpa sadar mengulurkan tangan mereka dan dengan kasar menggosok wajah mereka. Mereka segera tertawa pahit. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa hanya Lindong dan Xiaodao saja yang benar-benar mampu menghalangi para jenius dari berbagai kerajaan sampai-sampai mereka bahkan tidak berani mengatakan apa-apa. Dua makhluk abnormal ini, pada saat ini Lindong diam-diam berdiri di atas segel logam berwarna hitam. Dia menyaksikan langit malam yang tenang ini dan ekspresinya sedikit santai. Sepertinya setelah menggunakan kekaisaran Jaring Besar untuk memberi contoh, tidak ada yang berani melangkah maju. Pikiran ini baru saja melintas di hati Lindong ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada sebuah gunung di tempat itu. Sosok berpakaian hijau melintas dan muncul. Pada saat yang sama, sepasang mata yang sangat jahat terkunci pada Lindong seperti hantu jahat. Cahaya bulan tersebar dari langit dan menyinari wajah yang agak terdistorsi, yang tampak seperti hantu. Penampilan itu cukup mengejutkan. Mata Lindong menyusut sedikit ketika melihat sosok itu. Tangannya yang memegang tombak tulang buaya surgawi mulai perlahan mengencang. Suara sedingin es merembes keluar dari sela-sela giginya dan menyebar dengan niat membunuh yang sulit ditekan. "Lin Langtian, kau masih hidup," ucap Lindong dengan suara yang dalam. Pada saat ini sosok hijau berdiri di puncak gunung yang diresapi oleh malam hari. Wajah tampan itu merusak dengan distorsi. Semacam aura jahat yang tak terlukiskan terus menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan udara di sekitarnya tampak seolah-olah menjadi gelap dan dingin. Wajah yang familiar itu secara alami adalah Li Langtian, yang memiliki banyak dendam yang belum terselesaikan dengan Lindong. Dilihat dari penampilannya, sepertinya orang ini berhasil bertahan bahkan setelah terluka parah oleh Lindong sebelumnya. Dia benar-benar serangga yang sulit untuk dihancurkan. Pada saat ini niat membunuh menyebar ke seluruh mata Lindong. Meskipun dia telah merasakan niat membunuh terhadapnya cukup selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun dari mereka yang melampaui apa yang dia rasakan terhadap Li Langtian. Dia benar-benar serangga yang sulit untuk dihancurkan, ucap Lindong dengan suara yang dalam. Pada saat ini keinginan membunuh yang sangat dingin yang tiba-tiba merembes keluar dari Lindong segera menarik perhatian banyak orang. Segera banyak tatapan mengikuti arah pandangannya dan berbalik. Akhirnya mereka melihat sosok berpakaian hijau yang berdiri di puncak gunung di kejauhan. Dari kelihatannya, sepertinya salah satu lawan Lindong telah muncul. Ada sesuatu yang salah dengan aura orang ini, ucap Xiaodao muncul di samping Lindong pada saat ini. Dia menatap sosok yang jauh sebelum tiba-tiba sedikit mengerinyit dan berkata, "Ya." Lindong juga mengangguk. Dia juga merasakan aura Li Langtian tampaknya menjadi jauh lebih asing dibandingkan sebelumnya. Pada saat yang sama dia juga jauh lebih kuat. Paling tidak, bahkan Lindong bisa merasakan jejak aura berbahaya yang aneh darinya. Apa yang terjadi padanya? Lindong sedikit mengerinyitkan alisnya dan berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun Li Langtian telah menjadi jauh lebih asing, Lindong masih tidak takut padanya. Jika bukan karena dia tidak ingin meninggalkan sisi Little Flame saat ini, kemungkinan dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan menyelidiki orang ini. Sementara Lindong mengamati Li Langtian di kejauhan, sepasang mata jahat yang terakhir juga terkunci padanya. Namun hal yang aneh adalah orang ini yang matanya dipenuhi dengan kekejaman tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Matanya perlahan menyapu Lindong dan Xiaodao. Jelas ada ketakutan yang melintas melewati bagian terdalam matanya. "Lindong, aku akan menunggumu di Gunung 100 Kekaisaran.
kita akan sepenuhnya menyelesaikan skor kita pada saat itu. Bertindak di luar dugaan Lindong, mata dingin Lilang Tian terfokus pada kelompok mereka sejenak, memberikan senyum lebar dan mundur ke belakang. Dari kelihatannya, dia sebenarnya tidak berniat untuk menyerang saat ini. Lilang Tian jelas menyadari bahwa saat ini Lindong tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Sebuah barisan yang cukup kuat telah dikumpulkan di sisinya. Meskipun Lilang Tian saat ini berbeda, dia pasti tidak dapat menghabisi Lindong sendirian. Karena itu dia hanya bisa mundur dengan enggan setelah menimbang situasinya. Tentu saja dia percaya bahwa dia pasti akan memiliki kesempatan untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Lindong dalam perang 100 kekaisaran berikutnya. Pada saat itu dia akan membiarkan yang terakhir memahami orang yang akan tertawa terakhir adalah dia, Lilang Tian. Orang itu, mata Lindong sedikit dingin saat dia melihat Lilang Tian menghilang ke cakrawala. Dia tidak takut yang terakhir langsung menyerbu dan menyerang. Dengan cara ini, dia bisa langsung mengakhiri masalah ini malam ini. Faktanya dia pasti tidak akan membiarkan Lilang Tian bahkan memiliki sedikit pun peluang untuk bertahan hidup. Dia takut yang terakhir langsung menyerbu dan menyerang. Dengan cara ini, dia bisa langsung mengakhiri masalah ini malam ini. Faktanya dia masih tidak akan membiarkan Lilang Tian bahkan memiliki sedikit pun peluang untuk bertahan hidup. Auranya memiliki beberapa fluktuasi yang awalnya milik roh Yuan di dalam tubuhnya. Mata ungu hitam Xiaodao berkedip saat dia diam-diam mengucapkan dengan lembut. "Apa maksudmu?" tanya Lindong dengan terkejut. "Aku pikir Lilang Tian saat ini bukan lagi Lilang Tian yang kau kenal di masa lalu," ucap Xiaodao menyuarakan pendapatnya. "Terakhir kali kau menyebabkan Lilang Tian menderita luka yang sangat serius. Jika dia adalah orang biasa, kemungkinan dia sudah mati. Namun saat ini dia hidup dengan sangat baik dan dia malah menjadi lebih kuat. Dari apa yang bisa aku rasakan sebelumnya, dan jika aku menebaknya dengan benar, kemungkinan roh Yuan yang awalnya ada di tubuhnya seharusnya sudah agak menyatu dengan roh Lilang Tian. Fusi, apakah kau mencoba mengatakan bahwa roh Yuan telah mengambil alih tubuh fisik Lilang Tian?" ucap Lindong bertanya. Matanya berkilat saat dia memahami makna tersembunyi di balik kata-kata dari Xiaodao. Merebut tubuh fisik tidak mudah. Selama roh Lilang Tian masih ada, bahkan roh Yuan itu tidak akan dapat dengan mudah merebut tubuh fisiknya. Tentu saja, jika Lilang Tian mengambil inisiatif dan tidak melawan, Yuan spirit itu akan perlahan-lahan mengikis semangatnya dan akhirnya menelannya. Namun orang yang muncul lagi saat itu tidak lagi murni roh Yuan atau Lilang Tian. Sebaliknya itu akan menjadi penggabungan keduanya. Orang baru itu akan mewakili Lilang Tian dan Yuan spirit itu. Pada saat yang sama, dia juga akan memiliki ingatan mereka dan bahkan karakter mereka. Ucap Xiaodao membelai dagunya. Dia melihat ke arah Lindong dan berkata, "Dari kelihatannya, Lilang Tian benar-benar membencimu sampai ke tulangnya. Untuk membunuhmu, dia benar-benar akan memilih metode ini. Dia juga harus mengerti bahwa begitu mereka menyatu, dia juga akan kehilangan kendali penuhnya." Ucap Xiaodao menjelaskan. Pria yang menjijikan," ucap Lindong melengkungkan bibirnya. Tidak heran dia merasa bahwa Lilang Tian saat ini telah menjadi jauh lebih asing. Lilang Tian sebenarnya telah menggunakan metode penghancuran diri yang ekstrim semacam ini untuk mendapatkan kekuatan. Namun dari tampilan kekejaman yang akrab di matanya sebelumnya, kemungkinan bahkan setelah fusi, emosi ganas itu masih akan mendorongnya untuk melihat Lindong sebagai duri di hadapannya. Biasanya, kelemahan dari fusi sangat besar. Pencapaian masa depan seseorang paling banyak akan mencapai puncak tahap nirvana. Kemungkinan tidak mungkin bagi seseorang untuk melangkah ke tahap hidup dan mati yang misterius. Sepertinya roh Yuan juga membenci ini dan ingin bertaruh dengan nyawanya. Xiaodao menghela nafas.
Dia juga keberadaan roh iblis di masa lalu dan memahami kelemahan berada dalam kondisi seperti itu. Jika bukan karena Lindong telah membantunya mendapatkan pil samsara, kemungkinan dia saat ini masih tidak dapat melarikan diri dari tubuh roh iblis. Kau harus sedikit lebih berhati-hati ketika kau bertemu dengannya. Ini karena dia saat ini tidak lagi murni hanya Lilang Tian. Jika kau menyerangnya, kau akan menghadapi gabungan Lilang Tian dan roh spirit itu, ucap Xiao Dou memperingatkan. Baiklah, ucap Lindong mengangguk. Matanya yang lebih rendah memiliki kilatan dingin yang melonjak di dalamnya. Perang 100 kekaisaran sudah mencapai klimaks dan dia harus menyelesaikan skor ini sepenuhnya sebelum perang usai. Jika tidak, jika Lilang Tian ingin menarik perhatian Sekte Super, Lindong akan kehilangan kesempatan terbaiknya. Selanjutnya, jika Lilang Tian memasuki Sekte Super, posisi keluarga Linnya di klan Lin tidak akan mencapai tahap di mana Lindong tidak perlu lagi resah. Karena itu dia harus benar-benar menyelesaikan skor di antara mereka saat mereka bertemu berikutnya. Pada saat ini semua orang di langit malam memandang Lilang Tian yang memiliki aura yang cukup kuat pergi begitu saja. Cukup banyak mata mereka memiliki ekspresi kecewa melintas melewati mereka. Jelas mereka berharap seseorang dapat mengacaukan situasi dan membiarkan mereka mendapatkan keuntungan dari kekacauan itu. Riak Yuan Power yang sangat liar dan ganas menyebar di puncak gunung di langit malam. Sepertinya orang itu akan berhasil selamat dari kesengsaraan. Mata beberapa orang berkilat ketika mereka melihat puncak gunung dengan iri. Karena mereka juga telah mengalami kesengsaraan nirvana, mereka secara alami dapat merasakan jenis letusan yang terjadi pada akhirnya. Dari intensitas kesengsaraan nirvana, mereka juga dapat menebak bahwa Little Flame sedang mengalami kesengsaraan nirvana keempat. Jika itu yang terjadi, maka kekuatan kelompok Lindong akan sangat meningkat setelah Little Flame berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana. Ini juga akan menjadi semakin sulit untuk menargetkan kelompok mereka. Sementara semua orang merasa tidak berdaya karena ini, pilar cahaya merah tiba-tiba melesat ke arah awan. Cahaya intens yang menyilaukan menembus kegelapan dalam radius 50 km. Raungan harimau yang mengguncang seluruh hutan pegunungan tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya melesat ke langit. Itu membawa tekanan padat karena menyebar ke segala arah. Riak energi kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi cukup banyak orang mengalami perubahan yang intens. Apakah dia berhasil? Sebuah kegembiraan melonjak di wajah Lindong pada saat ini. Dia tahu bahwa Little Flame telah berhasil menahan kesengsaraan nirvana keempat kali ini. Karena itu, mereka berhasil selamat dari malam yang agak berbahaya. Ayo pergi. Xiao Shan yang berada tidak jauh dari sana memiliki ekspresi cekung ketika dia merasakan fluktuasi ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mengepalkan giginya dengan keras, dia berbalik dan pergi. Dia mengerti bahwa setelah Little Flame berhasil bertahan melalui kesengsaraan, orang lain dengan kekuatan bertarung yang besar akan muncul di sisi Lindong. Oleh karena itu sama sekali tidak berguna bagi mereka untuk tetap di sini. Jika dia ingin mendapatkan kembali kerugian mengerikan malam ini, dia harus memikirkan cara lain. Hanya kekuatan kerajaan jaring besar mereka saja saat ini tidak dapat menangani kelompok Lindong. Kelompok orang ini yang berasal dari kerajaan peringkat rendah telah menjadi sekuat ini. Bahkan kerajaan super seperti mereka hanya bisa mundur. Namun agak terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Gunung 100 Kekaisaran berikutnya akan menjadi perang 100 Kekaisaran yang sebenarnya. Tempat itu adalah tempat asli di mana seseorang akan saling berhadapan. Saat ini, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan tertawa terakhir. Bahkan kelompok Lindong, sekelompok kuda hitam yang mempesona mungkin berakhir dalam situasi di mana keadaan berbalik. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.